Kisah ini dimulai dengan sebuah kapal yang berlayar di tengah laut. Seorang pria sedang memeriksa kapalnya di tengah kegelapan malam ketika ia melihat sebuah badai tornado mendekat. Ia langsung sadar bahwa ini bukan badai biasa, karena di dalam badai itu ada banyak hewan berbahaya yang berputar bersama angin. Sesaat kemudian, seekor kepiting raksasa yang hidup ribuan tahun lalu di bumi datang dan membunuhnya dengan kejam. Tapi ini baru permulaan. Peristiwa sebelum badai. Setelah itu, kita kembali ke 10 jam sebelum kejadian. Seorang ilmuwan bernama Matt membaca berita di koran tentang badai tornado yang dimulai dari segitiga Bermuda yang berbahaya. Tapi, ini bukan badai tornado biasa karena badai ini membawa banyak hewan berbahaya dari laut. Setelah membaca berita di TV dan koran, Matt segera menelepon Travis, pemilik perusahaan bernama FIM yang khusus menangani situasi darurat seperti ini. Sementara itu, di sebuah restoran, 3 agen FBI bernama Pamela, Tina, dan Pepper sedang mempersiapkan misi mereka selanjutnya. Mereka harus menjebak dan menangkap seorang penjahat kejam bernama Clive. Setelah Pepper dan Tina pergi, seluruh kota merasakan guncangan aneh. Peringatan yang tidak didengar. Di tempat lain, Matt bersama Travis pergi ke Departemen Militer untuk bertemu Jenderal Wilson. Sambil menunjukkan penelitiannya, Matt menjelaskan kepada Wilson bahwa badai ini berputar 4 kali lebih cepat dari badai tornado biasa dan itu sangat berbahaya. Selain itu, di tempat badai itu dimulai, ada sisa-sisa hewan purba yang terkubur selama bertahun-tahun. Jika mereka terseret ke dalam badai, mereka bisa hidup kembali. Menurut Matt, jika itu terjadi, akan sangat sulit menghentikan hewan-hewan berbahaya ini. Namun, meskipun sudah dijelaskan, Jenderal Wilson tidak percaya pada Matt. Ia bahkan mendorong Matt dan Travis keluar dari kantornya. Meski dipermalukan, Travis percaya pada Matt. Karena itu, ia berjanji akan mencoba berbicara dengan pemerintah untuk menyelamatkan kota. Misi penangkapan dan badai. Sesuai rencana, Pamela bertemu dengan Clive di hotel pada sore harinya. Clive, tanpa tahu siapa Pamela sebenarnya, menawarinya untuk menghabiskan malam bersamanya. Tepat saat kencan romantis mereka dimulai, Pamela memanggil rekan-rekannya dan menangkap Clive. Mereka memperkenalkan diri sebagai agen FBI dan menyuruh Clive bersiap untuk masuk penjara. Setelah berhasil menangkapnya, Pamela menelepon agennya untuk melaporkan hal ini, tapi ia diberitahu bahwa mereka harus tetap berada di dalam hotel karena badai sedang bergerak ke daratan. Di saat yang sama, seorang reporter berita bernama Karen yang terus meliput badai ini, memutuskan untuk pergi ke tepi laut untuk menunjukkan badai itu kepada pemirsanya. Juru kamera sudah memperingatkannya berkali-kali bahwa ini berbahaya, tapi Karen tetap nekat. Ia segera melihat banyak hewan berbahaya di dalam badai. Sebelum mereka bisa kabur, seekor hiu besar menyerang Karen. Semua orang di sana pun berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, badai itu masuk ke kota dan mulai menghancurkan segalanya. Pengkhianatan dan kekacauan. Di dalam mobil, Matt dan Travis sedang dalam perjalanan menuju Pentagon. Matt memberitahu Travis bahwa ia punya cara untuk menghancurkan badai itu, yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Namun, pikiran Travis kini sudah berubah. Alih-alih menghentikan badai, ia justru ingin menghasilkan uang dari kehancuran yang ditimbulkan badai itu. Untuk melancarkan rencananya, ia mencuri semua data Matt agar Matt tidak bisa menunjukkan apapun di Pentagon. Matt memohon padanya, tapi Travis meninggalkannya sendirian di jalan. Di mana-mana, orang-orang membicarakan badai ini, yang kini dijuluki sebagai Monsternado. Penjaga utama hotel, Grady, meminta semua tamu untuk tetap berada di dalam karena banyak hewan laut berbahaya berkeliaran di luar. Meskipun sudah diperingatkan, banyak orang nekat keluar. Melihat hal itu, Pamela dan rekan-rekannya ingin membawa tahanan mereka, Clive, keluar dari hotel, tapi Grady menghentikan mereka. Pepper meminta kamar tambahan untuk mengunci Clive. Laura, sang resepsionis, bertanya apa yang telah dilakukan Clive.
Pepper tidak suka dengan pertanyaan itu dan langsung mengacungkan senjatanya ke arah Laura. Laura sangat ketakutan dan langsung jatuh ke lantai. Sementara itu, Matt terus berlari menyelamatkan diri. Ia melihat sebuah pesawat di langit yang kemudian dihancurkan oleh monster-monster. Manajer hotel, Don, juga tiba di sana dan melihat polisi di hotelnya. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Grady menceritakan semuanya, Don langsung menyuruhnya menelepon polisi, tapi semua jalur komunikasi sudah terputus. Tiba-tiba, mereka melihat Matt berdiri di depan pintu, memohon bantuan. Grady menolak membuka pintu agar tidak ada hewan lain yang masuk. Tapi, Don tetap mengizinkan Matt masuk. Tepat setelah Matt masuk, seekor kepiting mencoba masuk juga, namun kaca hotel yang kuat berhasil menahannya. Pertemuan dan rencana. Setelah tenang, Matt menjelaskan bahwa ia adalah seorang ilmuwan dan ia butuh bantuan mereka untuk menghentikan monster Nado. Kelly, resepsionis, menunjukkan berita di TV kepada Matt. Matt menjelaskan bahwa badai ini tidak terbentuk secara alami, melainkan menggunakan medan elektromagnetik khusus. Jika tidak dihentikan, badai ini akan terus mengamuk di seluruh dunia dan baru akan berhenti di kutub utara. Setelah itu, Matt dan staf hotel mulai membuat rencana. Sementara itu, Pamela dan rekan-rekannya memikirkan apa yang harus mereka lakukan dengan Clive. Tiba-tiba, Clive memberi isyarat kepada mereka tentang keberadaan sesuatu. Saat mereka menoleh ke belakang, seekor gurita besar menempel di kaca jendela. Mereka segera menembakinya. Suara tembakan itu menarik perhatian Matt dan yang lainnya. Mereka meyakinkan Pamela bahwa peluru-peluru itu tidak akan membunuh gurita, tapi hanya akan memecahkan kaca, sehingga hewan lain bisa masuk dengan mudah. Mereka semua berkumpul di bar hotel. Matt mengatakan mereka harus segera menghubungi pemerintah. Pamela menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah melalui radio, karena semua jalur komunikasi sudah terputus. Grady teringat bahwa mereka punya radio kecil dan ia segera mencarinya. Matt ingin menghubungi temannya, Floyd, karena ia telah menyimpan salinan penelitiannya di sana. Namun, Matt tidak tahu bahwa Floyd sendiri sedang terjebak di jalanan yang banjir, dikepung oleh hiu-hiu. Kematian dan pengkhianatan. Di sisi lain, Jenderal Wilson juga terjebak di kantornya. Ia kini percaya pada setiap perkataan Matt. Ia memutuskan untuk keluar dan mencari Matt agar mereka bisa menghentikan badai ini. Tapi, sebelum ia bisa melakukan apapun, seekor monster mirip burung menghancurkan kaca kantornya dan membawanya pergi. Di hotel, semua orang setuju untuk menggunakan radio. Tapi, mereka harus pergi ke tempat yang tinggi. Tiba-tiba, Clive memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut pistol Pepper dan menyanderanya. Ia membawa Grady dan radionya ke sebuah kamar karena ia ingin menghubungi rekan-rekannya. Pamela mencoba mengejar, tapi Clive mengunci pintu dan naik ke lantai 5. Kelly teringat bahwa ada kunci pintu itu di meja resepsionis. Saat ia maju untuk mengambilnya, banyak kepiting menembus kaca pengaman dan masuk ke dalam hotel. Kini, satu-satunya cara mereka adalah menggunakan tangga. Mereka semua sadar bahwa mereka tidak bisa lari lebih cepat dari hewan-hewan berbahaya itu. Karena itu, Tina memutuskan untuk tetap tinggal dan menghadapi kepiting-kepiting itu. Matt menyuruhnya menembak mata hewan-hewan itu karena bagian tubuh lainnya bisa menahan banyak peluru. Saat Tina melepaskan tembakan pertama, peluru itu mengenai salah satu staf hotel. Ia pun menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah lari. Saat ia masuk ke dalam lift, beberapa kepiting menyerangnya. Teriakan kesakitannya menarik perhatian orang-orang lain yang sedang menaiki tangga. Pamela ingin menolong temannya, tapi Matt menghentikannya karena sudah terlambat. Kehancuran di hotel. Sementara itu, Clive sudah berada di kamar bersama Grady dan Pepper. Ia meminta Grady menghubungi militer karena ada banyak rekannya di sana. Ia kemudian menyuruh Pepper untuk mengirim pesan itu. Tapi Pepper tidak hanya mengirim pesan itu, ia juga ingin menyelesaikan momen romantisnya dengan Clive.
Clive langsung setuju. Tapi saat ada kesempatan, Pepper menyerang Clive lagi dan berhasil menguasainya. Pepper keluar untuk mencari yang lain dan memberikan radio kepada Matt, sambil menyerahkan tanggung jawab mengawasi Clive kepada Grady. Saat tiba di aula, Pepper menemukan pistol Tina, dan di sampingnya ada mayat Tina yang sudah tidak berkepala. Beberapa menit kemudian, seekor buaya besar masuk ke kamar tempat Clive dan Grady berada, memaksa Pepper untuk lari. Sementara itu, Clive sadar kembali. Grady mencoba mengancamnya dengan pisau. Grady begitu asyik dengan perannya hingga ia tidak menyadari ada tangan gurita di kaca jendela. Gurita itu langsung menarik Grady keluar. Pepper terus berusaha lari dari buaya itu. Saat ia bersembunyi di kamar mandi, buaya itu juga sampai di sana, memaksanya untuk lari ke tangga. Di sana, ia bertemu dengan teman-temannya yang lain. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah mengambil radio dari Clive. Tapi saat ia akan memberikan radio itu kepada Matt, buaya itu menyerangnya. Pamela ingin menyelamatkan temannya, tapi sudah terlambat. Semua orang memutuskan untuk lari. Setelah mendapatkan radio, Matt mencoba menghubungi temannya, Floyd. Mereka masih harus menemukan jalan keluar dari hotel. Don memberitahu mereka bahwa ada banyak terowongan di bawah hotel yang digunakan saat perang saudara. Beruntungnya, ada peta terowongan itu di tangannya. Mereka memutuskan untuk membagi diri menjadi dua kelompok. Pamela dan Don bertugas mencari terowongan, sementara Matt dan Kelly akan mencoba menghubungi Floyd lewat radio. Mereka berempat harus segera menemukan jalan, karena monster Nado terus menghancurkan segalanya di luar. Bantuan yang datang terlambat. Setelah berusaha keras, akhirnya Matt berhasil menghubungi Floyd. Ia segera menanyakan tasnya, yang berisi banyak informasi tentang badai itu, termasuk kode-kode yang bisa digunakan untuk menghubungi pejabat pemerintah tingkat tinggi. Dengan begitu, Floyd bisa menyampaikan semua informasi itu kepada pemerintah. Di terowongan, Don diserang oleh seekor ular piton. Ia meminta Pamela untuk menembak ular itu. Meskipun takut, Pamela menembak ular itu dan membebaskan Don. Tapi, sebelum Don bisa merayakan kebebasannya, ribuan laba-laba menyerangnya. Hanya satu tangannya yang tersisa, yang diukir dengan tato peta terowongan. Pamela sangat ketakutan dan tidak punya pilihan selain lari dan mencari Matt dan Kelly. Matt dan Kelly juga memasuki terowongan, di mana mereka bertemu dengan jalur yang penuh hiu. Tidak lama kemudian, Pamela menemukan mereka dan menceritakan kejadian yang menimpa Don. Mereka bertiga memutuskan untuk keluar bersama. Tepat saat itu, seekor hiu besar mencoba menyerang mereka. Serangan ini melukai kaki Pamela. Matt dan Kelly mencoba membantunya, tapi Pamela menyuruh mereka lari dan berjanji akan bertemu mereka setelah ia berhasil keluar dari terowongan. Setelah mereka pergi, hiu itu kembali menyerang Pamela, tapi kali ini seekor buaya muncul di depannya, membuat hiu itu meninggalkan Pamela hidup-hidup. Harapan di akhir kegelapan. Matt dan Kelly mencapai ujung terowongan. Matt mencoba menghubungi Floyd lagi. Floyd memberinya kabar baik bahwa ia sudah menyampaikan semua informasi ke pemerintah dan tentara akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi, Floyd merasa ia tidak akan bisa bertahan hidup karena dikepung hiu dan air yang terus naik. Beberapa saat kemudian, seekor hiu melompat dan menerkam Floyd. Melihat semua ini, Matt menyesal karena tidak mempublikasikan penelitiannya lebih awal. Tapi Kelly meyakinkannya bahwa ia sudah melakukan semua yang ia bisa, dan ia memeluk Matt. Beberapa detik kemudian, Kelly merasa pelukan Matt semakin erat. Saat mereka melihat ke atas, seekor gurita memeluk mereka dengan salah satu tangannya. Gurita itu hendak meremukkan mereka, jadi Matt menyuruh Kelly untuk segera menggelitik gurita itu. Tapi cara itu tidak berhasil, jadi Kelly menggigit tangan gurita itu dengan kuat. Gurita itu pun melepaskan mereka. Namun, sedetik kemudian, gurita itu menangkap Kelly lagi. Matt mencoba menarik temannya, tapi gurita itu menarik Kelly keluar dengan satu hentakan. Setelah berjam-jam dalam kegelapan,
Akhirnya matahari terbit. Tapi monster Nado masih terus mengamuk, dan berbagai hewan berbahaya berkeliaran di kota. Setelah berjuang keras, Pamela juga berhasil keluar dari terowongan. Di luar, ia bertemu dengan Matt yang masih syok atas kematian Kelly. Ia merasa penelitiannya tidak akan bisa menghentikan bencana ini. Sejujurnya, mereka tidak punya tempat lagi untuk lari. Akhir yang tidak terduga, mereka berdua mulai berbicara. Matt mengatakan bahwa ia selalu mengabdikan dirinya untuk sains, dan karena itu ia tidak pernah punya keluarga. Nasib Pamela juga serupa. Sebagai agen FBI, ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Saat Pamela sedang berbicara, tiba-tiba sebuah peluru mengenai kepala Matt. Peluru itu ditembakkan oleh Clive, yang entah bagaimana berhasil selamat. Setelah itu, ia mengambil pistol Pamela dan menembaknya. Tapi ia tidak sadar bahwa peluru yang mengenai Matt hanya menyerempet kepalanya, dan Matt masih hidup. Clive kini ingin menghukum Pamela. Ia memutuskan untuk meninggalkannya tanpa pakaian dan senjata di depan para hewan. Tapi Matt bangkit lagi. Melihat itu, Clive mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Namun ia tidak tahu bahwa pistolnya sudah kehabisan peluru. Saat Matt menyadarinya, ia menyerang Clive, dan Pamela mengambil kembali pistolnya. Melihat semua ini, Clive kembali menyerah. Tapi tiba-tiba seekor gurita menyerang Clive dari belakang. Matt dan Pamela memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi di mana mereka bisa menggunakan radio untuk menghubungi seseorang. Selama perjalanan, seekor buaya dan gurita terus mengejar mereka. Meskipun sudah sampai di atas, tidak ada yang menjawab sinyal mereka. Mereka berdua sangat sedih. Monster Nado semakin mendekat ke menara mereka. Melihat itu, mereka pasrah pada takdir dan menunggu kematian mereka. Tapi tiba-tiba, mereka melihat jet tempur angkatan udara menembak dan membunuh hewan-hewan itu satu per satu.